fikum. Assalamualaikum Ustaz. Afwan jika di luar tema. Izin bertanya, melihat kondisi zaman sekarang, beberapa pasangan keluarga baru maupun lama itu ada berita tentang fenomena flexing. Apa flexing ini? Pamer. Flexing, membuka aib. Gimana flexing membuka aib? Membuka aib terang-terangan atau curhat di media sosial yang kemudian mengakibatkan beberapa perceraian atau keributan. Pertanyaannya, apakah hukum asal curhat atau membagikan masalah rumah tangga di media sosial termasuk membuka aib dan bagaimana batasannya dalam Islam? Yang kedua, sebagian orang mengatakan saya membagikan kebahagiaan agar orang lain termotivasi. Apakah ini termasuk sum'ah atau bisa jadi bentuk syukur, dan bagaimana cara membedakan niat yang benar menurut salafus saleh? Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya, curhat itu nggak kepada semua orang. Boleh menceritakan aib suami dengan menyebut namanya atau tanpa menyebut namanya. Sebagian mengatakan lebih baik tanpa menyebut namanya. Tapi menyebut namanya boleh. Tapi dia menyampaikan itu kepada orang yang bisa memberikan solusi. Seperti Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia sebutkan, Inna Aba Sufyan, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu rajul misik, pelit sekali dia itu ya Rasulullah. Ini masalah keluarga. La yu'tini ma yakfini. Dia kalau ngasih nggak cukup gitu. Padahal dia punya fulus banyak. Boleh nggak aku ngambil hartanya? Ini masalah. Dia butuh solusi. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Khudhi bil ma'ruf. Engkau boleh ngambil dengan cara yang baik. Ada masalah. Disampaikan kepada orang yang bisa memberikan fatwa. Dan dia butuh fatwa, dia butuh arahan. Silahkan. Tapi nggak ke medsos. Karena ketika engkau sebarkan medsos akan dibaca semua orang. Masalah yang seharusnya ada solusi gara-gara udah disebar di sana sulit. Akhirnya suami atau istri akan menerima. Kadang-kala tadi kondisinya cuma pamer aja dia seperti itu. Dia butuh perhatian dari orang, janganlah. Engkau kalau mau curhat sama Allah. Kalau memang harus menyampaikan masalahmu, jangan dengan status. Tapi carilah orang yang memang bisa memberikan solusi. Carilah orang yang mencintaimu, sehingga ketika engkau curhat, dia kasih solusi untuk menyelamatkan rumah tanggamu. Karena ada orang yang salah. Seorang wanita curhat dengan seorang janda. Dia ngomong, suami anak kayak gini-gini. Kira-kira janda itu ngasih solusi apa? Kalau janda itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia ngomong, jangan cerai. Nggak enak jadi janda. Tapi kalau janda ini merasa susah hidupnya menjadi janda, dia butuh sohib, apa yang dia katakan? Aduh, ahsan cerai, ana bebas sudah cerai. Alhamdulillah. Hati-hati jemaah. Maka tadi kalau salah curhat berantakan rumah tangga. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan membagikan kebahagiaan. Orang-orang yang hidupnya bahagia, romantis ya. Ketahuilah romantis itu nggak harus ditebarkan ke orang. Kenapa? Karena orang yang dapat nikmat itu ada yang hasut nih. Ada yang hasut semua. Nabi SAW mengatakan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Kalian selesaikan urusan kalian dengan menyembunyikannya. Nggak usah disampaikan ke siapa-siapa. Karena semua orang yang dapat nikmat itu ada aja yang dengki, yang iri sama antum gitu. Akhirnya tadi dia menampilkan keromantisan dia ya. Katanya berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Tahu-tahu 2 bulan cerai dia. Boleh jadi ada yang hasut sama antum. Udahlah, romantis itu buat antum sama istri antum. Nabi SAW romantis
di dalam kamar mandi, romantis di ranjang, romantis di meja makan. Ada hadis riwayatnya agar kita mencontoh hal itu. Tapi ketika kita melakukan itu nggak perlu antum sampaikan ke orang-orang, karena boleh jadi nanti ada orang yang hasut. Ya, banyak orang melakukan itu untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Sekarang orang banyak cari follower, viewer, apalagi yang dia cari, subscribe, dia cari. Kemudian setiap mau tidur dia lihat, tambah berapa lagi follower anak, alhamdulillah nambah 7 orang, alhamdulillah. Nah, buat apa jemaah? Enggak usah, supaya lebih banyak yang dapat manfaat. Ya, semoga niatmu benar. Hati-hati jemaah. Iyyakum wasyuhra. Para ulama mengatakan hati-hati dengan popularitasnya. Ketika antum berdakwah, dakwalah untuk berharap karunia Allah Azza wa Jalla menyampaikan agama, tapi bukan untuk popularitas. Ya. Pada hari ini banyak kaum muslimin yang menggunakan aplikasi untuk mengubah foto wajah orang lain yang terkenal dengan wajahnya sendiri. Bagaimana hukumnya jika melakukan seperti itu, Ustaz? Karena banyak kaum muslimin yang melakukan hal ini di media sosial. Ya, ana nggak tahu hukumnya, tapi yang jelas min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang nggak berguna buat dia. Apa manfaat yang dilakukan? Dia menipu diri dia sendiri sebenarnya. Sebelum dia menipu orang lain, dia menipu diri dia sendiri. Filter-filter ini kan menipu diri sendiri ya, Ma. Orang pakai filter, ganteng ternyata. Ketika dia lihat di cermin, anak kayaknya mau cermin yang pakai filter. Enggak, jangan menipu diri sendiri gitu. Akhirnya orang itu hidup di hayalan gitu. Dengan filter-filter tersebut tadi merubah ya badannya siapa, wajahnya dia, kemudian dia bangga. Coba-coba lihat kita orang malu, antum seharusnya lakukan itu. Malu. Wajahnya dia, badannya orang six pack, lihat. Padahal dia one pack ya maksudnya. Barakallahu fiikum. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana langkah-langkah untuk anak sama istri yang harus dipersiapkan untuk menjadi orang tua baru? Karena tantangan dan kondisi seperti sekarang yang semakin sulit dan menantang. Doakan anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh. Jazakumullah khair. Jemaah, ini menjadi sebuah permasalahan bersama ya. Banyak anak muda nggak siap jadi suami, setelah itu nggak siap jadi bapak. Perempuannya sama, dia nggak siap jadi istri, nggak siap jadi ibu. Apa penyebabnya? Pola pendidikan yang berubah. Tadi Anda ngomong sama istri Anda sampaikan, anak kecil itu, khususnya yang perempuan, itu harus diajari menjadi ibu sejak kecil. Bagaimana dulu ya, Anda melihat Anda punya kakak, Anda punya adik, main itu gendong boneka pakai selendang ya, dia jalan ya. Kemudian ada yang jadi dokter, anaknya sakit diperiksa ya, ini itu, kemudian dikompres ya, boneka dikompres ya. Tapi itulah pendidikan jemaah. Dididik sejak kecil dia menjadi seorang ibu. Yang laki dididik untuk menjadi seorang ayah yang tangguh. Siap antum untuk tidak tidur malam, maka biasakan sholat malam. Paling nggak persiapan kalau nanti istri Anda sudah lahiran, kan kadangkala ya anaknya nggak tidur di malam hari ya, ini itu siap sudah antum, sudah punya kesiapan. Jadi memang yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah itu berdoa memohon kepada Allah agar dikasih kekuatan. Kemudian yang kedua, baca zikir-zikir yang dianjurkan. Ingat bagaimana Nabi SAW ketika Fatimah minta pembantu nggak dikasih pembantu,
Malah dikasih bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dibaca sebelum tidur. Itu lebih baik dari pembantu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Yang ketiga, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kalau sudah engkau bandingkan, fulana enak punya pembantu, engkau akan menderita. Kita ngelihat fulana anaknya digendong sama pembantu, engkau gendong sendiri, terus dia memandang kepada suaminya, gini ya kalau dapat suami miskin ya. Dia hidupnya menderita. Ketika dia membandingkan, jangan bandingkan. Kalau mau melihat kepada yang di bawah. Anda ingat ketika kita di Medina, semua lah ustadz-ustadz yang di Medina ya, ketika punya anak pertama nggak ada siapa-siapa, cuma suami sama istri aja dia. Kalau di sini masih ada mertua ya, masih ada ini. Sebagian laki-laki masya Allah pinter. Kalau istrinya mau lahiran, kirim ke mertua, fadhol berangkat ke mertua. Nanti 40 hari anak jemput. Jadi dia nggak ngurusin bagaimana capeknya di malam-malam pertama itu jemaah. Capek, lelah jemaah. Tapi Allah akan bantu ketika kita bergantung sama Allah. Allah akan bantu gitu loh. Jadi persiapkan hal itu. Kemudian jadikan buat istri ya, khususnya buat istri. Istri itu hamil, yang capek dia hamil jemaah. Kemudian dia melahirkan, yang di situ dia mempertaruhkan nyawanya. Maka para suami tolong hargai perjuangan istrimu. Hargai. Capeknya dia katakan jazakillah khair, makasih banyak ya. Apa yang bisa engkau berikan kepada istri hadiah atau apa yang membuat dia senang ya. Sampaikan seperti itu kepada istri. Dan istri juga anggaplah semua itu perjuangan dia, ada pahalanya jemaah. Kadang-kadang dia melihat kepada suaminya, enak kau bang, nggak hamil, nggak lahiran. Enak. Aku sejak engkau hamil capek sudah kata dia. Udah mikirin nanti gimana, udah nabung, sama jemaah, dikasih ujian sama Allah SWT. Maka semua dengan seperti itu antum bisa jalanin ya kehidupan menjadi ayah ini. Dan buat kita yang punya kawan seperti itu, tolong dibantu. Dan alhamdulillah jemaah, dulu kita di Madinah itu kita punya tetangga itu suka membantu. Maka pentingnya tetangga. Anak kuliah, ninggal istri tinggal sudah, nggak ada pembantu, nggak ada siapa-siapa. Tapi tetangga yang datang jenguk. Tahu-tahu sampai rumah nasi sudah jadi jemaah. Masakan udah, siapa yang masak? Tetangga. Piring sudah dicuci, baju pun sudah dicuci. Bukan di laundry, nggak dicucikan sama mereka. Jadi tetangga itu gantian ya. Jadi tetangga di fulana antum hari ini ya, ini fulana hari ini. Makanya kita perlu perhatian sama tetangga kita. Dengan seperti itu akan lebih baik kehidupannya nanti insyaallah. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana sikap kita menyikapi isu perang dunia ketiga? Apa himbauan para ulama apabila terjadi perang dunia ketiga, dan fatwa himbauan siapa yang harus kita ikutin? Masya Allah jemaah, sekarang antum banyak doa semoga tidak terjadi perang dunia ketiga. Seorang muslim itu harus senantiasa siap siaga tatkala terjadi, dan dia harus membela agamanya, ya dia harus siap walaupun mati menjadi taruhannya. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dan dia nggak pernah perang dan tidak pernah ngomong di dirinya anak akan berjuang menegakkan agama Allah, ini kata dia nggak pernah ngomong seperti itu, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Kita nggak ingin terjadi peperangan, kita ingin adanya kedamaian. Kita ingin agama Allah ini tersebar kemana-mana jemaah. Maka ya antum ikutin fatwa para ulama nantinya ketika mereka sudah menyampaikan apa sikap kita. Dan dalam kondisi fitnah itu yang lebih baik diam. Antum nggak usah komentar apa-apa, ngomentarin ini, udah antum berbuat, nggak usah ngomong. Loh, anak kepingin ngomong Ustaz, kalau antum kepingin ngomong istighfar, astagfirullah, itu ngomong juga. Lakukan itu. Tapi kalau sudah nulis komentar
Itu menghabiskan waktu antum dan gak ada gunanya buat antum nantinya. Berdebat, berbantah-bantahan, yang ini bela ini, yang ini bela ini. Manfaatnya apa buat antum? Kalau antum gunakan untuk menulis istighfar antum lebih baik. Pertanyaan kedua, saya sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Apabila nanti Allah takdirkan saya dan istri tidak punya keturunan, siapa yang akan mendoakan kami, Ustaz? Apakah itu mengurangi fadilah kami di akhirat? Ahibati fillah, Aisyah nggak punya anak sampai mati. Hafsah nggak punya anak. Sofia nggak punya anak. Maimunah nggak punya anak. Juwairiyah nggak punya anak. Istri-istri Nabi itu yang janda yang punya anak, ya Khadijah jelas punya anak ya. Yang janda yang punya anak itu hanya siapa? Ummu Salamah. Dia punya anak dari mantan suaminya. Sisanya nggak punya anak. Terus gimana? Itulah keadilan Allah dan karunia-Nya. Allah bagi pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Yang nggak punya anak, bagaimana dia supaya ada yang mendoakan dia jadi orang baik? Doanya Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur kata yang baik di orang-orang selanjutnya. Artinya didoakan terus, rahimahullah, rahimahullah. Kalau disebut namanya rahimahullah, maka berharap doa nggak masalah. Bukan berharap pujian, tapi berharap dikenang kebaikannya dan didoakan. Nabi SAW ketika mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, putus semua amalannya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh, bukan anak saja, tapi anak soleh yang mendoakan. Karena kalau punya anak nggak mendoakan ya sama aja seperti nggak punya anak deh. Kita lihat doa anak ini terputus ya mah. Anaknya mati, selesai. Ya sudah, anaknya mati. Tapi doa dari ilmu yang antum ajarkan kepada manusia terus. Imam Bukhari sudah mati, anaknya juga mati, keturunannya nggak tahu masih ada apa tidak. Tapi setiap orang meriwayatkan rawahul Bukhari umpamanya, terus dia dapat amal jariah itu, ilmu yang bermanfaat terus dia dapat. Maka ketika antum tidak punya anak, mungkin Allah tentukan bab lain buat antum. Sedekah jariah, sekolahkan anak-anaknya orang, biayai umpamanya ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak supaya antum dapat bagian dari ilmu yang diajarkan kepada mereka. Bermanfaat ya. Jadi jangan berpatokan anak saja, enggak. Banyak yang nggak punya anak, tapi pintu kebaikan bukan hanya di anak ya. Saya seringkali jatuh bangun dalam maksiat dan alhamdulillah ana bisa kembali di jalan yang benar. Terkadang saya merasa terbetik di hati saya, kalau selesainya saya berbuat maksiat, tobat, maksiat, tobat. Kapan selesainya? Kapan mohon nasihatnya. Jamaah, teruslah antum istighfar, jangan berhenti istighfar. Hindari tempat-tempat antum berbuat maksiat. Baca doa, minta sama Allah, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat aku rasa takut kepadamu yang dengannya aku terhalang dari perbuatan kemaksiatan. Baca doa itu, terus minta sama Allah ya. Kemudian tadi hindarin tempat, waktu yang antum di sana berbuat kemaksiatan, sehingga dengan cara itu antum terhindar dari kemaksiatan. Perbanyak kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Barakallahu fikum. Tolong Ustaz berikan nasihat kepada akhwat-akhwat yang suka memposting dirinya di media sosial seperti TikTok dan lainnya. Dia menggunakan pakaian syar'i seperti cadar, jilbab besar dan abaya.
Dia cuma sekedar memposting saja dan tidak memberi manfaat seperti nasihat atau yang lain, hanya membuat fitnah kaum laki-laki yang sudah hijrah. Dan terlebih lagi ia adalah seorang thalibah yang sedang belajar agama. Syukron. Wallahi jamaah, perempuan itu lewat aja perempuan pakai cadar, pakai lengkap itu, laki-laki sudah tergoda. Astagfirullahaladzim. Nah jamaah, memang perempuan itu diciptakan menggoda. Kita disuruh menundukkan pandangan, yang di sana disuruh di rumah, disuruh menutup auratnya dan disuruh di rumah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Sampai sholatnya perempuan di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Bayangin, sholat di rumah lebih utama. Dia sholat di masjid mungkin dapat 27 dia, tapi di rumah lebih baik dia sholat di rumah. Sekarang di rumah tapi keluar lewat mana? Lewat medsos tadi. Iya, ini salah satu penyakit apa namanya, penyakit jiwa, di mana orang ingin diakui, ingin pengakuan dari orang. Wallah jamaah, orang yang mencari pengakuan dari orang lain akan hidup dalam penderitaan. Apa sih yang antum dapatkan dari pengakuan orang itu? Orang kadang-kala pakai jam hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang. Dia pakai baju yang outfitnya kayak gini untuk dapat pengakuan dari orang. Capek hidup. Dia merasa diperhatikan sama orang. Orang sibuk dengan handphonenya, nggak ngeliatin antum sekarang seperti sudah. Tapi orang kadang-kala sibuk untuk mencari pengakuan dari orang. Akhirnya dia posting ini, posting ini, posting ini. Maka tolong para akhwat, berhentilah kalau mau posting yang berguna, yang bermanfaat gitu loh. Tidak memposting dirimu yang hanya kelihatan keluar pakai abaya ya, nutup pintu pakai abaya kelihatan. Apa manfaatnya? Menfitnah. Maka kalau ada orang-orang yang terfitnah, akhirnya engkau dapat bagian dari dosa tersebut. Barakallahu fiik jemaah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana ada masalah dengan mertua ana. Bahkan qadarullah sampai ana memotong jenggot. Karena mertua tidak suka dengan jenggot ana. Antum nikah sama siapa? Dan dari awal ana banyak salah dengan mertua. Ana yang awam, ana memilih mudarat yang lebih kecil. Bahkan istri ana hampir mau diusir dari rumah kalau ana tidak memotong jenggot. Jazakumullah khair. Ya jemaah, hidup ini ujian. Ana ingat seorang anak bersama suaminya, dia menjumpai orang tuanya. Orang tuanya ini dosen, yang satu doktor, yang satu master ya, dua-duanya dosen. Nih anak dan menantunya udah mulai dia belajar, yang dulunya nggak pakai jilbab akhirnya pakai jilbab ya. Yang suaminya ini ya tadi pakai jenggot ya. Dia subhanallah datang, apa kata orang tuanya? Mulai saat ini kalian nggak perlu lagi datang ke rumah kita. Diusir coba. Maka perlu sabar. Dan antum sampaikan ke mertua, minta maaf, ana masih belajar. Kalau memang ana pakai jenggot ini salah, ana akan potong jenggot ana. Tapi minta alasannya kenapa. Kalau hidup ini ya suka nggak suka sesuai dengan hawa nafsu kita, ya rusak dunia ini jemaah. Aturan siapa yang dipakai? Maka antum sampaikan kepada mertua tadi, kalau antum punya banyak salah, minta maaf, tunjukkan akhlak yang mulia, hargain mertua antum, muliakan dia. Tapi ketika diminta untuk potong jenggot, minta maaf. Kalau memang diperintahkan memotong jenggot, ana potong jenggot. Muslim itu makan pun karena perintah, berhenti makan karena perintah. Kenapa kemarin kita hari raya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kita nggak puasa? Kenapa? Karena nggak boleh. Kita hidup aturan jemaah. Maka tadi antum berbuat baik sama mertua, minta maaf. Kalau terakhir antum diusir, yang minta maaf berangkat.
Alhamdulillah yang ngasih rezeki antum bukan mertua. Yang ngasih rezeki antum adalah Allah Azza wa Jalla. Karena kalau orang dengan kekuasaannya berpikir bisa mengatur orang lain, enggak, jangan. Izin bertanya, ana dari Jawa Timur, merantau kerja di Jambi. Alhamdulillah pertama kali kajian tatap muka Ustadz Syafiq. Sudah 6 tahun mengenal manhaj salaf, dan semenjak itu banyak ujian menghadang. Pertanyaannya, ortu ana terlilit hutang sampai ratusan juta. Semua tabungan ana habis, dan bahkan masih mencicil membantu melunasi. Apa hikmah dari ujian ini Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Yang pertama buat teman-teman ya yang membantu orang lain yang terlilit hutang, orang tuanya, kerabatnya, tolong sebelum antum melunasi atau membantu melunasi, antum kasih penjelasan kepada orang yang mau antum bantu agar dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia tahu kalau dosa, kalau utangnya riba ya, kalau utangnya riba, agar dia tahu bahwa dia sedang mengumumkan perang sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia bertobat, insya Allah antum bantu, Allah mudahkan urusannya. Tapi kalau orang itu tidak merasa berbuat dosa, maka ini permasalahan yang besar. Antum mau lunasi, dia akan utang lagi. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Bahkan tidak sedikit di masyarakat yang menganggap utang riba itu nggak dosa. Bahkan dia kerja di tempat riba. Ketika dia mau keluar, orang tuanya nggak mau. Kok udah posisi enak, kok tinggalkan. Belajar apa engkau? Aliran sesat itu. Iya cuma itu banyak terjadi di masyarakat. Maka tolong antum bantu orang tua untuk keluar dari dosa dan keluar dari hutang. Kalau bicara apa hikmahnya, hikmahnya besar sekali. Antum lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau dicukupi, disenangkan hidupnya, kadang-kala lupa jemaah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasannya. Kapan? Ketika dia merasa punya semuanya, cukup, nggak butuh. Coba antum punya utang, doa terus antum. Sholat malam nggak berhenti. Soft pertama dikejar. Boleh jadi yang di soft pertama ini pada punya masalah semua, cuman dia datang soft pertama gitu. Iya, coba selesai masalahnya semua, masbuk dia di belakang. Betul. Jadi hikmahnya boleh jadi antum supaya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa ujiannya sekarang? Karena imannya antum bagus. Jadi sebagian orang kan tanya, Ustaz, ana sejak hijrah, sejak kenal tuh kok ujian datang silih berganti. Ujian itu tanda cinta Allah loh. Dan disesuaikan dengan kadar keimanan. Kalau ujian itu datang dulu, mungkin antum nggak mampu. Maka sekarang datang karena antum sudah mampu. Barakallahu fikum. Ustaz, untuk mendapat surga di dunia, untuk mendapatkan surga di dunia begitu sulit. Apakah sesulit itu? Atau apakah ada bayangan sulitnya mendapatkan rumah di surga? Atau pahala itu sesuai dengan kelelahan? Ana kenek dari SD kelas 4 dan tukang bangunan sampai kuliah hingga saat ini dan lelah. Apakah Allah membalas semua dengan rizki, pahala dan jannah? Ahibati fillah, kalau bicara surga di dunia itu mudah didapat. Karena surga di dunia itu bukan rumah yang mewah, bukan jabatan yang tinggi. Tapi surga di dunia itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Itu surga dunia.
Makanya orang yang tidak masuk surga dunia nggak bakal masuk surga akhirat. Maka tolong kalau bicara surga dunia, antum belajar tentang hakikat dunia, antum belajar tentang hakikat penciptaan antum di muka bumi, antum belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga prasangka buruk itu hilang. Karena orang kadang-kala merasa, ya Allah Ustaz, ana dari kecil susah hidupnya. Nabi alaihi salatu wassalam lahir langsung capek, bapaknya nggak ada, disusui jauh di tempat Badui sana. 6 tahun ditinggal mati oleh ibundanya, 8 tahun ditinggal mati oleh kakeknya, dirawat oleh pamannya. Sejak kecil kerja ngembala kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah hidupnya. Menikah dengan janda, punya anak, dapat wahyu dari Allah, tambah susah hidupnya. Dibully, disakiti, dilemparin batu sallallahu alaihi wasallam, mau dibunuh sama kaumnya, diusir, hijrah ke kota Madinah. Apakah kehidupan beliau secara ekonomi kemudian menjadi lebih baik? Enggak. Seringkali beliau puasa karena nggak ada makanan di rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sholat sampai bengkak kakinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi teruslah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang Allah tetapkan buat antum pasti akan dibalas. Orang yang hidupnya susah di dunia kelak akan dikasih pahala kalau dia sabar tanpa perhitungan. Orang-orang kaya yang hidupnya senang ya, dan dia masuk surga ketika melihat Allah membagikan pahala buat ahlul bala, buat orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan di dunia. Nih orang-orang yang senang hidupnya di dunia, ingin kulit mereka digunting-gunting jemaah, karena lihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka. Iya jemaah, al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan besarnya kesulitan yang dihadapi. Maka yang orang kaya, orang yang senang hidupnya, tolong banyak berbagi dengan hartanya. Semoga bisa mencapai itu pahala orang-orang yang bersabar nantinya atas musibah yang menimpa dia. Dan kayaknya ini pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ana diliatin terus sama Ustaz tadi. Tunggu ana pilih pertanyaan yang Ustaz, anak izin bertanya. Susah kayaknya orang jamaah. Saya ada menitipkan uang kepada siapa dia tidak sebutkan, yang rencana untuk menikah, tetapi qadarullah tidak jadi. Tapi uang ana malah digunakan tanpa seizin dan sepengetahuan ana. Di sini ternyata ikut campur orang tua dari akhwat. Oh, titipnya sama orang tua akhwatnya jemaah. Dan uang itu dikembalikan beberapa dengan surat perjanjian. Ana tidak ikhlas Ustaz. Karena itu tidak ada izin ana dan tanpa sepengetahuan ana. Ana dizalimi Ustaz. Yang menggunakannya orang juga ngaji Ustaz. Apakah ini bisa masuk ke dalam hutang dan ana bisa menuntut di akhirat? Iya jemaah, kalau bicara uang yang kita titipkan itu amanah, kita nggak boleh pakai kecuali dengan seizin orang tersebut. Kalau kita pakai tanpa izin, maka hendaklah minta maaf dan harus dikembalikan. Jadi kadang-kala antum nitip ke mertua, hujan jemaah, Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, antum titip sama calon mertua, ternyata nggak jadi mertua antum. Ujian dari Allah buat antum. Maka apa yang harus antum lakukan? Jadilah orang Islam yang sahal, hayyin, yang mudah. Boleh jadi memang calon mertua antum butuh sama uang,
Ya sudah, antum maafkan, cuma antum katakan nggak apa-apa sudah. Kalau memang itu yang terjadi, tapi tolong dikembalikan. Mau dicicil nggak apa-apa. Jadi dengan cara seperti itu Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat antum. Dan ingat, orang yang sudah ngaji itu bukan malaikat, manusia biasa. Kayak tadi kita bicara, antum sudah ngaji, semua udah belajar semua, datang tapi nggak salaman sama temannya. Antum udah ngaji, udah belajar, udah tahu dengan fadilahnya, tapi tidak mengamalkan. Dan ingat, ketika ditanya pada hari kiamat, tidak ditanya ilmu antum berapa banyak, tapi akan ditanya an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya dipakai buat apa. Jamaah, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, agar ilmunya nambah, mau minta nasihat. Membangun cinta di atas pernikahan atau membangun pernikahan di atas cinta? Kita kajian ini jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Ketika membangun pernikahan di atas cinta itu indah, boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Tidak pernah dilihat ya dua orang yang saling mencintai ini yang solusinya adalah dengan pernikahan gitu. Kan ada orang antum jatuh cinta kadangkala sama sepupu antum. Dan sepupu antum juga jatuh cinta sama antum. Tanpa ada hubungan yang terlarang dalam cinta itu. Dosa nggak antum jatuh cinta jemaah? Enggak kan? Yang dosa itu kalau antum memandang yang tidak diperbolehkan. Contohnya, antum tahu sepupu antum mungkin dari kecil ya, tahu dengan sepupu antum sampai dia besar, ternyata dia hafal Al-Quran sekarang ini itu, antum masih ada cinta sama dia, tahu-tahu dilamar orang jemaah. Apa yang harus antum lakukan? Ya sabar, ya sudah, mungkin dia bukan rezeki antum. Tapi tadi kalau bicara membangun pernikahan di atas cinta nggak apa-apa, asalkan tadi tidak dengan cara yang haram, tidak dengan berpacaran ya, tidak dengan yang sekarang orang-orang nyebutnya bukan pacaran lagi karena sudah ngaji. Ta'aruf Ustaz, anak ta'aruf sama fulana udah 3 tahun ini Ustaz. Ta'aruf 3 tahun. Ya kadangkala anak ajak kajian Ustaz. Betul loh jemaah, betul. Artinya ini orang udah ngaji. Jadi kadangkala dia kalau dulu sebelum ngerti agama dibawanya ke kafe, sekarang dibawa kajian. Tadi ada bonceng Ustaz, alhamdulillah. Ada di belakang sekarang. Ini gak boleh jemaah. Artinya kalau antum cinta sudah nikahin. Tuh ada cinta sudah. Anak udah cinta sama aku, udah nikahin. Kan udah ada cinta. Jangan sampai terjadi sesuatu yang haram baru terjadi pernikahan. Tapi pernikahan itu tidak harus ada cinta. Nggak harus. Rasulullah SAW menikahi banyak wanita bukan karena cinta sama mereka, bukan ya Allah jatuh cinta kemudian, enggak, karena ada kebutuhan, karena ada maslahat yang diinginkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menyebutkan wanita dinikahin karena 4 hal, nggak ada karena cinta di sana jemaah. Karena kita memandang orang itu cantik, kita jadi suka. Ya mungkin Anda jatuh cinta juga Ustaz. Boleh jadi karena kecantikannya. Ada yang karena hartanya. Jatuh cinta sama harta, nggak apa-apa lah Ustaz. Anak ini mahasiswa Ustaz. Susah hidup anak-anak, mau cari janda kaya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa cuma. Yang penting soleha. Yang penting soleha seperti itu. Jadi tadi yang nggak mampu itu nikah sama janda kaya. Jadi bisa bantu antum bayar kuliah di SDI dan ngerepotin orang tua. Tapi jangan lupa antum wajib kasih nafkah sama dia.
Ustadz, sebaik-baiknya wanita di rumah. Jika kita sering keluar kajian bagaimana? Dan sudah diizinkan suami. Jangan sering-sering lah keluar rumah. Artinya tadi, kalau memang harus keluar dan niatnya benar. Karena ada perempuan keluar itu gara-gara bosen di rumah. Kemudian datang kajian, niatnya ya cuma untuk menghilangkan kejenuhan. Sayang sekali. Dia tidak akan mendapatkan pahala menuntut ilmu nantinya. Tapi kalau dia niatnya enggak, Ustaz, anak benar, anak ingin menuntut ilmu. Dan anak ketika datang kajian, iman anak bertambah, Ustaz. Silahkan. Bukan nggak boleh ya. Boleh. Tapi di rumah lebih baik buat para wanita. Namun kalau dikatakan, Ustaz, anak kalau di rumah futur, Ustaz. Iman anak tambah turun. Dan terus terang anak kalau sholat di Masjid Ukhuwah ini kok lebih khusyuk, Ustaz ya. Karena mungkin imamnya enak ya, seperti itu. Oh, tafadhol, silahkan. Tapi intinya jangan sering-sering keluar rumah. Mau bertanya? Berat ini kalau mau bertanya, jemaah. Ana minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Apa hukumnya seorang suami yang kerap membandingkan istrinya dengan istri teman-temannya? Dalam hal ini khususnya tentang karir atau pekerjaan. Suami sering meminta saya untuk ikut bekerja di luar agar bisa seperti istri teman-temannya yang mayoritas wanita karir. Beliau meminta saya untuk ikut tes CPNS, jadi konten kreator, dan juga mencari beasiswa S3 di luar negeri. Saat ini saya hanya ibu rumah tangga yang mengasuh 2 anak yang masih kecil dan masih butuh bimbingan, terutama dalam hal adab dan tauhid. Saya merasa pengorbanan saya selama ini dengan melepas karir dan ikut merantau dan mengabdi kepada suami tidak dihargai. Alhamdulillah secara materi kami tidak kekurangan sama sekali, dan Masya Allah tahun depan kami akan berangkat umroh. Saya hanya merasa bahwa suami saya seperti itu hanya karena agar ada yang bisa beliau banggakan dari istrinya di hadapan keluarganya dan teman-temannya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah jemaah ya. Lingkungan itu memang mempengaruhi jemaah. Ketika lingkungannya itu wanita-wanita yang buka-bukaan, yang pakaiannya terbuka, maka sang suami nggak bangga dengan istrinya yang menutup auratnya. Bahkan dia malu untuk membawa istrinya. Karena dilihat lingkungannya seperti itu. Ketika istrinya sebagai ibu rumah tangga dianggap tidak berkarir, adakah karir yang lebih tinggi daripada menjadi ibu rumah tangga? Nggak ada. Jadi karir tertinggi seorang wanita itu ketika dipanggil ummah, ibu, bunda. Imam Bukhari sampai hari ini, nah, ana mau kasih hadiah. Semuanya udah bawa pulang untuk. Jamnya ana kasihkan juga. Apa ya? Nah, kayaknya wakaf nih, nggak boleh nih. Siapa namanya ibunya Imam Bukhari? Ada yang tahu? Siapa namanya? Nah, Khalid. Namanya Khalid. Ya, Khalid. Siapa namanya? Ummu itu bukan nama. Ibu. Itu lagi tadi. Ummu itu artinya karir. Ummu Muhammad, Ummu Khalid, Ummu Ismail. Ummu itu karir. Dia bunda. Nah, Aisyah. Aisyah namanya. Bintu siapa? Nggak tahu juga. Maimunah. Putrinya siapa? Iya, putrinya siapa Maimunah ini? Hah? Binti Hamid. Iya, betul. Betul, dapat dari mana tuh? Ngarang atau gimana aja mah?
Oh, nyontek, Masya Allah. Tuh jamaah, kita harus cari tahu. Searching siapa namanya, nggak ada yang kenal orang-orang itu. Ada mungkin 1-2 orang. Ya tadi ketika kita membaca sejarah baru kita akan mengenal. Tapi Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail, nggak ada nama maknya di situ. Nggak disebutin nama maknya. Siapa yang tahu nama mak ana? Yang nyontek-nyontek enggak? Nyontek-nyontek enggak? Muhammad, ada namanya Syafiq bin Riza. Bahasa terus Syafiq bin Riza. Syafiq gak ada yang tahu sama mana. Sampai meninggal dunia baru orang, oh namanya ibunya Ustadz ini. Dan karir terbesar seorang wanita itu ketika dia bisa mendidik anak-anaknya. Tadi jadi ummu akhirnya dia. Ummu fulan, ummu fulan, ummu fulan, ummu fulan. Bundanya fulan, bundanya fulan. Itu yang seharusnya tadi Anda katakan ada diskriminasi terhadap para wanita dan tidak merasa mereka, dan dianggap itu bukan karir, bukan itu kerjaan orang desa. Karir itu ketika antum jadi apa? Jadi direktur baru disebut karir. Enggak, karir bukan cuma direktur, pegawai apapun dianggap karir. Oh iya, saya sedang di jenjang awal karir. Apa tugasnya? Resepsionis, karir sudah. Iya, kita tidak merendahkan pekerjaan itu, jemaah. Tapi tolong jangan rendahkan pekerjaan ibu rumah tangga. Jangan dianggap ini bukan karir. Maka apa tugas wanita tadi yang bertanya? Disinilah bagaimana dia memotivasi suaminya. Dia sampaikan kepada suaminya, aku nih sedang hendak membuatmu berbangga, bukan sama aku, tapi sama anak-anakmu. Ketika juara 1, ada seorang ibu yang nggak dikenal juga, dia mengatakan, ya Allah Ustaz, suami anak ini Ustaz, ketika pemberian penghargaan kepada anak-anak di sekolah, yang maju dia, padahal dia nggak pernah didik anak-anak. Datang lagi ambil penghargaan, ya difoto senyum-senyum, emaknya di belakang. Aduh, na'udzubillah ini orang. Nah, jadi Anda rasa anti bersabar, tuntutan suami tadi. Kalau bicara anti berkarir, masih banyak karir yang lainnya yang tidak harus anti keluar rumah. Tapi salah satu penyebab kehancuran rumah tangga jemaah adalah membandingkan. Orang tua jangan pernah membandingkan anaknya dengan anaknya sendiri. Sama anaknya yang lain jangan pernah membandingkan. Oh, kok nggak bisa kayak kakaknya? Jangan. Kalau mau membandingkan, bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Katakan, nak, engkau bisa, nak, engkau ingat waktu itu, engkau bisa jawab loh. Insya Allah, nak. Jadi bandingkan dia dengan dirinya. Kalau anaknya itu punya kemampuan, tapi jangan bandingkan dengan orang lain. Saya mau bertanya Ustaz, oh ini kebalikannya jemaah. Bagaimana menyikapi istri yang selalu menuntut suami untuk berpenghasilan tinggi, selalu tidak bersyukur. Apalagi setelah saya resign dari bank, dan beberapa situasi atau kondisi dia menghina dan menjatuhkan saya, padahal saya selalu berusaha yang terbaik untuk keluarga. Barakallahu fiikum. Apa yang perlu dilakukan? Sabar jemaah, sabar ya, menghadapi istri yang memang mungkin dulu antum memilih dia bukan karena faktor agamanya. Antum hijrah, boleh jadi dia belum hijrah, boleh jadi circle dia belum berubah, sehingga dia mendapatkan bisikan-bisikan tadi. Orang itu emang suka dengan kebanggaan, dan kehidupan dunia ini tafakhur untuk membanggakan diri, padahal semua akan ditinggal. Maka tunjukkan perhatian antum ketika seorang suami yang mungkin penghasilannya sedikit, maka tolong antum kasih perhatian lebih kepada istri antum, kasih cinta dan kasih sayang, kasih waktu yang lebih banyak buat dia, minta dia untuk memberikan masukan, ajak dia berdiskusi supaya keberadaan dia dihargain sama antum. Dan ketika antum usaha kemudian nggak sukses, dia tahu ini sudah hasil musyawarah kita bersama gitu loh. Jadi tidak saling menyalahkan nantinya, sambil terus didoakan.
Ana izin bertanya Ustaz, ana seorang suami yang mendapati istri ana selingkuh dengan laki-laki lain. Apakah masih bisa Ustaz untuk ada surga dalam rumah tangga ana? Mohon nasihatnya Ustaz. Naam, ahibbati fillah. Yang pertama, kita tahu semua berbuat dosa. Kalau istri antum bertobat dari dosa yang dia lakukan, antum boleh mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka antum ganti istri. Anda mendengar seorang syekh cerita ya. Ada laki-laki menikah dengan wanita. Di malam pertama itu, wanita itu ngomong sama suaminya, aku punya rahasia, kata dia. Kalau engkau mau menyimpannya, nggak apa-apa, kata dia. Nah, itu harapan aku. Ya, apa kata dia? Aku hamil. Dia berzina aja. Aku hamil, kata dia. Dan sekarang terserah engkau. Kalau engkau mau sampaikan ke keluargaku, ya mereka akan bunuh aku nanti. Kau sudah punya rahasia. Kalau engkau menutupi aku, semoga Allah menutupi aib-aibmu. Kata dia, oke. Kata dia. Shock suaminya nih jemaah. Setelah berapa hari diajak istrinya pindah ke kota lain. Dipisahkan dari keluarganya. Karena kalau ada keluarganya nanti datang besuk dia, lihat perutnya dia semakin besar ya, seperti itu. Sampai di kota itu suaminya bekerja yang nggak terlalu dikenal di kota itu, sampai istrinya lahiran di rumah itu. Ketika lahiran sama suaminya ini dibawa itu bayi jemaah, dibawa ke masjid pada waktu subuh jemaah. Orang sudah pada masuk masjid, bayi itu taruh di belakang jemaah. Dia sholat jemaah. Setelah sholat dia berpikir, ribut di belakang, ada bayi dibuang, ada bayi dibuang, ada bayi dibuang. Dan anak pernah melihat bayi dibuang di masjid di kota Madinah. Anak pernah melihat. Subhanallah. Ketika sholat subuh juga kejadiannya. Di dalam kardus ditaruh jemaah. Nggak dibuang ke sampah ya. Akhirnya sudah selesai sholat, orang ribut-ribut kata dia. Orang ribut-ribut, di sana pada ribut. Datang nih suaminya perempuan itu. Ada apa, ada apa? Ini ada bayi dibuang kata dia. Tapi anaknya siapa ini katanya? Anaknya siapa? Nggak ada. Sudah, kalau kalian nggak mau anak bawa ya. Anak bawa, anak rawat anak ini. Tapi ingat ini bukan anak anak. Kalian saksi semuanya. Ini anak nemu kata dia. Iya kata dia. Kita jadi saksi kata dia. Iya. Dibawa sampai ke rumahnya, diberikan kepada istrinya. Fadhal, Allah kembalikan anakmu dan Allah tutupi aibmu. Bayangin jemaah. Keluarganya nggak ada yang tahu jemaah. Ada yang tahu keluarganya. Cuma antara dia sama suaminya. Ya ini orang yang bertakwa kepada Allah, yang dia tahu istrinya bertobat, silahkan diterima jemaah. Karena orang yang bertobat Allah menerima tobatnya. Tapi kalau antum nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia tetap berzina, tetap berselingkuh, tidak bertobat, ya nggak boleh antum mempertahankan rumah tangga dengan wanita seperti itu. Bagaimana sikap ana jika suami suka mengungkit masa lalu? Nah ini tadi. Di surga itu la tasma'u fiha laghiya. Nggak ada omongan-omongan yang nggak nyaman jemaah. Jadi bagaimana sikap istri terhadap suami yang suka mengungkit kesalahan masa lalu? Sering menyindir, menyinggung, padahal kesalahan yang anak perbuat pernah dia lakukan juga. Selama ini anak hanya diam. Karena jika anak bicara akan terjadi pertengkaran. Jazakallah khair. Ya. Apa tugas istri? Maka nasihat anak katakan seperti yang dikatakan perempuan tadi kepada suaminya. Katakan usturni satarakallah.
Katakan, Mas, tutupi aku, Mas, tutupi kesalahanku, Mas, semoga Allah menutupi kesalahanmu. Sudah, minta itu aja. Karena kita semua punya kesalahan loh jamaah. Nggak ada manusia yang bersih dari dosa, nggak ada. Maka sampaikan, Mas, mohon tutupi kesalahanku, semoga Allah menutupi kesalahanmu, Mas. Atau ya ucapan yang membuat suami jadi sadar bahwa ucapan dia nggak baik, nggak perlu dijawab dengan jawaban yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Kalau kemudian anak ngomong kayak gitu, dia marah, Ustaz, ya jangan ngomong itu, berarti pilih kata-kata yang lain. Pada saat anak sedang berselisih dengan istri, seringkali pada saat anak berbicara satu patah kata, istri anak membalas dengan 3-4 patah kata. Baru satu jawabannya langsung 4. Dan akhirnya anak lebih memilih diam untuk menghindari anak menjadi kesal. Apakah sikap anak dengan berdiam diri sudah benar? Dan bagaimana cara menasihati istri yang suka membantah? Ya, sikap antum sudah benar. Sudah benar. Jadi ada kondisi yang kita harus diam. Kalau enggak, setan datang. Makanya Allah mengatakan, qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka memilih kata-kata yang terbaik, bukan yang baik cuma, tapi yang terbaik. Kalau ada 5 kata baik, antum pilih yang paling baik. Kenapa disuruh milih itu? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu berusaha untuk membuat mereka bertikai. Jadi ada kata-kata yang bersayap kadangkala. Dihindarin kata-kata itu. Baik, bagaimana ketika istri marah atau kita ngomong sama istri, istri membantah? Antum jangan lanjutkan. Tapi cari waktu lain. Ketika istri sedang enak, duduk sama istri sambil dipegang tangannya istri, ngobrol. Dan kalau ngobrol sama istri itu jangan berjauhan. Usahakan untuk berdekatan. Kalau ada tadi tangannya dipegang umpamanya, sehingga dari hati ke hati ngomongnya. Tapi kalau berhadap-hadapan, duduk sini kok. Sini. Sang istri, oh tunggu, siap. Ambil kursi, dia duduk. Mau apa kau? Yang berantem sudah jemaah. Ya, jadi suami tadi diam, cari waktu lain untuk memberikan nasihat. Ada memang istri-istri yang suka membantah. Dan Nabi SAW diam jemaah. Diam. Karena kondisinya ini nggak sehat. Ini sedang sakit perempuan ini. Maka antum harus bijak. Apa istilah orang Jawa? BSD ini masuk Jawa enggak jemaah? Karena kalau nggak mau, istilah Jawa, Ustaz, kok Jawa, Ustaz? Kita bukan orang Jawa, Ustaz. Kita orang Jawa semua di sini. Sing waras ngalah. Iya, tapi jangan ngomong itu sama istri, sing waras ngalah. Enggak, antum berantem lagi. Enggak, dalam hati antum kan, iyalah. Nah, ini juga pertanyaannya, bagaimana cara menahan emosi? Terkadang emosi tidak terkendali atau lepas, dan apakah ada doa untuk menahan emosi? Nah, antum ketika emosi lepas katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nasihatnya suruh diam sama Nabi SAW. Kalau antum harus ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hayati bacaan antum, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini mau merusak tadi antara suami istri. Semoga dengan cara itu Allah selamatkan. Dan kalau antum emosi dalam kondisi berdiri, duduk. Dalam kondisi duduk masih emosi, rebahan. Pernah Abu Dzar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Beliau itu datang ke masjid mau minta tolong dari orang-orang itu. Ana butuh bantuan, kata dia. Dia mau bikin kolam buat air di kebunnya, untuk mengairin kebunnya. Datanglah seorang. Ya, aku bantu engkau. Lagi bantu, mungkin dia terpleset atau apa, kolamnya malah hancur. Ini minta bantuan, malah kolamnya jadi rusak. Itu Abu Dzar nahan emosi jamaah sampai rebahan di tanah. Tadi hadis itu diamalkan
diamalkan gitu loh. Diamalkan sama beliau, karena beliau termasuk yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kalau antum lagi istri tadi emosi nggak terkendali, antum lihat anak kecil kalau di mall lagi marah dan tantrum dia, apa yang dia lakukan? Coba antum juga sama sudah. Kalau antum berdiri, antum siap untuk melampiaskan emosi antum. Tapi kalau antum rebahan, antum lebih mau melampiaskan emosi itu harus duduk, harus sudah seperti itu. Jadi yang punya masalah itu, antum kayaknya harus bawa sejadah terus. Jadi kalau lagi emosi, beber sejadah. Selesai bawa gitu loh. Dan ini bisa dipraktekkan. Lama kelamaan antum nggak akan marahan lagi, jamaah. Ini tips dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdiri duduk, kalau duduk rebahan. Kalau masih marah itu tadi antum tinggalkan tempat tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ada masalah sama Fatimah di rumahnya, keluar dari rumah ke masjid. Ada perempuan kadang-kala kalau kita lagi emosi, dia lagi emosi, kita keluar. Bang, kemana bang? Selesaikan dulu sini. Sini. Ada mama ini, antum jangan ikuti. Masalah, sudah antum sudah panas, masalah, sudah keluar sudah antum. Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Ustaz Afwan, ana mau bertanya, bagaimana cara agar ayah ana bisa bertobat dari kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan? Ayah ana berselingkuh. Apakah ada doa khusus? Syukran Ustaz. Yang pertama buat anak hendaklah dia terus berbakti sama ayah. Karena kita wajib berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita kafir. Walaupun orang tua kita menyuruh kepada kekufuran, kita tetap berbakti. Baik. Apa yang harus dilakukan anak? Jalin komunikasi yang baik sama orang tua. Hormatin orang tua, hargain orang tua, sehingga nyambung antara ayah sama anaknya ini. Lalu cari waktu yang tepat. Katakan kepada ayah, ayah, apa benar ayah sudah nikah lagi? Apa pertanyaannya? Apa benar ayah selingkuh? Ya. Tanyakan apakah benar ayah sudah menikah lagi. Semoga dari sana baru bisa dibuka obrolan. Ya, berikan masukan kepada ayahnya, tapi antum harus siap diusir sama ayah. Ya, Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Nabi sudah dengan akhlak dan adab diusir sama bapak. Ada masalah, tapi antum sudah menyampaikan nantinya. Ketika ayah mengatakan enggak, ya Allah jemaah, semua diuji. Ada yang diuji sama ayahnya, ada yang diuji sama emaknya. Ada seorang anak yang mengatakan, Ustaz, anak ini kesian sama bapak anak, Ustaz. Ibu anak ini sering keluar malam, Ustaz. Dan akhirnya anak nggak kuat, anak gerebek ibu anak, Ustaz. Iya. Karena ada orang yang katanya nggak bisa dikasih nasihat, mungkin hukuman itu bisa membuat jerah, digerebek. Dan betul di hotel bersama laki-laki lain, ibunya. Ujiannya. Barakallahu fiik. Banyak berdoa, terus berbakti sama orang tua, dan jangan memberikan nasihat kecuali antum tidak dalam kondisi emosi. Karena kalau sudah emosi, yang ada ya kata-kata yang tidak baik nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka